Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Ya, baik ada di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang, bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke? Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah informasi di mana Pak Tommy Soeharto didukung oleh 6 partai siap diusung menjadi calon presiden tahun 2019. Para Sindo sebut Tommy Soeharto capres harga mati. Kami dikabarkan oleh media Indonesia. MetroTVNews.com Jakarta, Partai Suara Rakyat Indonesia Parsindo akan mengusung putra presiden kedua RI Soeharto Hutomo Mandala Putra sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2019. Menurut Parsindo, pencapresan Hutomo alias Tommy adalah harga mati. Ini bukan wacana, tapi kami memang sepakat semua pengurus DPW Parsindo mengusung Tommy Soeharto untuk Pilpres 2019. Kami partai pertama yang mengusung Tommy, kata Sekjen Parsindo Ahmad Hadari kepada Metro TV News Selasa 14 Maret 2017. Hadari mengatakan pencapresan itu sebagai bentuk lompatan politik baru yang ingin diciptakan Parsindo dan LSM Lumbung Informasi Rakyat atau LIRA. Parsindo lahir di bidang LIRA yang telah mengakar di 34 provinsi dan 497 kabupaten serta kota di Indonesia. Kalau Pak Tommy itu, saya pikir bukan dia yang ingin jadi presiden. Karena apa? Dia itu sudah kaya, sudah mapan, dia itu sudah enjoy. Tapi dia sebagai setetesan darah pemimpin dan kepemimpinan bapak beliau itu dirindukan banyak masyarakat. Wah, tidak mungkin Pak Harto itu dihidupkan kembali. Paper dia. Ya, dia diyakini mengusung Tommy dapat mewujudkan cita-cita Soeharto yang belum terlaksana. Parsindo telah menemui Tommy Soeharto di lantai 9 Gedung Grana di Kuningan, Jakarta Selatan pada 7 November 2016. Jawaban Pak Tommy waktu itu ya biasa secara politis ya. Dia tuh ingin Parsindo disatukan dengan partai berkarya dalam satu partai. Tapi DPW dan DPD Parsindo itu menolak. Karena kami bikin partai ini bukan untuk mengemis daripada kepada Pak Tommy. Kami juga tidak butuh mengembalikan modal karena kami ini swadaya, begitu kata dia. Parsindo berupaya menggalang koalisi dengan partai lain untuk mengusung Tommy, tidak hanya dengan partai berkarya yang dibidani oleh Tommy Soeharto. Parsindo telah disahkan Menkumham dengan nomor MHH 08.AH 11.01 dan tahun 2016 dan kini menunggu verifikasi faktual dari KPU. Parsindo meyakini lolos verifikasi. Kalau saya terlalu yakin bisa kita lolos ya. Bayangkan kita di NTB saja di perkabupaten yang diminta KPU cuma 1.000 kader. Kami sudah siap 5.000 anggotanya. Di Kaltara sudah 100.000 anggota Parsindo, klaim Hadari. Pihaknya berencana membuat konvensi untuk menjaring tokoh yang akan mendampingi Tommy Soeharto sebagai calon wakil presiden. Kita sekarang memperkuat jaringan ke bawah. Kita melakukan konsolidasi ke berbagai daerah sampai tingkat kecamatan. Hari ini saya di Kaltim, tanggal 20 nanti konsolidasi di Papua. Tommy capres harga mati, kata dia. Dan disampaikan juga di neutralnews.com bahwa Tommy Soeharto diusung Parsindo untuk capres 2019. Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo melakukan konsolidasi di Jawa Timur untuk mengusung Tommy Soeharto sebagai calon presiden periode 2019-2024 pada pemilihan presiden mendatang. Konsolidasi dan koordinasi ini untuk memantapkan jaringan Parsindo di Jawa Timur sekaligus menyiapkan diri bahwa kami serius mencalonkan Tommy, ujar Presiden DPP Parsindo Yusuf Rizal kepada media. Ya, selain itu, konsolidasi yang dilakukan di Probolinggo pada akhir 2016 juga untuk membangun kepahaman menjelang verifikasi faktual dari KPU. Terlebih lanjut, dia setelah Parsindo mengantongi SK Menkumham tahun 2016 21 Juni 2016 untuk dapat menjadi peserta pemilu 2019.
Parasido Jatim akan melakukan penyiapan administrasi sesuai ketentuan KPU sebagaimana mestinya. Menurut dia, Tommy Soeharto selaku figur yang diusung Parasido sebagai presiden mengharapkan agar partainya memiliki program yang bermanfaat bagi rakyat, yakni mendahulukan kepentingan rakyat dan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan. Ia mengaku mendapat pesan untuk bergerak memperkuat jaringan dan mematuhi konstitusi. Sementara itu, Ketua Korwil Jatim Irham Maulidi menyampaikan saat ini sedang mempersiapkan deklarasi Parasido di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Kendati Parasido tidak terlalu banyak mengiklankan diri, kata dia, tapi tetap terus bergerak konsolidasi termasuk mensosialisasikan Tommy Soeharto ke beberapa tokoh ulama maupun pondok pesantren di Jawa Timur. Target kami merekrut anggota sebanyak-banyaknya sesuai dengan persyaratan KPU, dan sebagai partai kerakyatan, nasionalis dan religius sangat terbuka bagi siapapun, kata Gubernur LSM Lira Jatim tersebut. Sebagaimana dikabarkan dari Obsession News, juga disampaikan bahwa 6 partai siap usung Tommy Capres 2019. Organisasi Kemasyarakatan Ormas Himpunan Masyarakat Peduli Indonesia atau HMPI akhir-akhir ini semakin gencar mengkampanyekan Tommy Soeharto sebagai Capres 2019. Berbagai aktivitas dilakukan oleh HMPI untuk merebut hati masyarakat agar mendukung Tommy pada pemilu 2019. Sekjen HMPI Tri Joko Susilo mengklaim telah ada 6 partai baru yang siap mengusung Tommy, namun Tri enggan menyebutkan nama partai-partai tersebut. Mas Tommy kader Golkar dan saat ini fokus di Golkar. Dia ingin maju sebagai capres bersama Golkar asalkan semua kubu berhenti konflik dan urusan di tingkat kasasi hukum kisruh kasus dualisme Golkar selesai. Ini semua tergantung Golkar, kata Sekjen Ormas Besar Tommy Soeharto itu. Sampai saat ini Golkar belum memutuskan siapa capres yang diusung pada Pilpres 19. Dikabarkan juga di Tribunnya disampaikan bahwa 2 partai perjuangan Tommy Capres 2019. 2 partai tengah memperjuangkan untuk mengusung Hutomo Mandala Putra alias Tommy, putra bekas Presiden Soeharto sebagai calon presiden tahun 2019. 2 partai tersebut adalah Partai Suara Rakyat atau Parsindo dan Partai Berkarya. Sekjen Partai Parsindo Ahmad Hadari mengatakan partainya telah mendapat restu. Partai yang sedang menjalani verifikasi faktual di KPU juga telah berkomunikasi dengan Partai Berkarya yang sama-sama mengusung Tommy Soeharto. Sekitar 3 bulan lalu, Parsindo dipertemukan dengan Partai Berkarya oleh Tommy. Menurut Hadari, Tommy minta kami jadi satu partai. Parsindo menolak, namun terbuka kemungkinan berkoalisi dengan Partai Berkarya atau partai lain yang juga mengusung Tommy Soeharto. Hadari mengklaim Parsindo telah bergerilya menggalang dukungan bagi Tommy Soeharto dengan mengandalkan kekuatan Lira, lembaga swadaya masyarakat cikal bakal partainya. Saat ini, kata Hadari, Parsindo membonceng kekuatan Lira yang tersebar di 34 provinsi dan 480 kabupaten kota. Parsindo juga menggunakan kekuatan massa dari sayap organisasi Lira yang mewadahi anak muda, perempuan pengusaha, dan kelompok lainnya. Kami yakin pemilu 2019 adalah pertarungan antara Trah Soeharto melawan Trah Soekarno di bawah Megawati Soekarno Putri, yaitu PDI Perjuangan, kata Hadari. Sebelumnya pada Sabtu 11 Maret, keluarga Sentana mengadakan acara di Masjid Atin, Jakarta Timur, yaitu Haul Soeharto dan peringatan 51 Super Semar. Acara dihadiri ribuan umat Islam, mereka berdoa sambil mengumandangkan salawat Nabi. Ya, acara juga dihadiri oleh sejumlah tokoh politik seperti Prabowo Subianto, Fadlizon, Hidayat Nur Wahid, Akbar Tanjung. Tamu undangan lain yang hadir antara lain adalah Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Jarod Saiful Hidayat. Pada malam itu juga ada pidato pemimpin FPI Rizik Syihab. Tribun disampaikan juga, Tribun Medan, Tommy Soeharto, Capres 2019. Kalian sedang bercanda bukan? Seorang wartawan yang penasaran menyelidiki sebab musabab mengapa Tommy akhir-akhir ini selalu menang dalam setiap perlombaan balap mobil atau rally mobil di Indonesia, padahal kemampuannya sedang-sedang saja. Ternyata di dekat speedometer mobil milik Tommy, milik pesaingnya Tinton Suprapto, Helmi Sungkar, dan Chandra Alim dan Richard Kelail, tertempel kertas yang tulisan "Jangan coba-coba melewati gue kalau lu masih berharap dapat proyek", tertanda Tommy. Ya, perkembangan politik tanah air belakangan semakin dinamis sehingga mengerucutkan satu hasil yang barangkali tidak pernah diduga sebelumnya. Tommy Soeharto hendak didorong sebagai Capres 2019. Tommy, kalian sedang bercanda bukan? Saya tidak tahu pasti, namun secara pribadi saya menganggapnya demikian dan karenanya tergerak untuk membuka kembali satu di antara mutiara yang dilahirkan oleh Orde Baru, buku Mati Ketawa Cara daripada Soeharto.
Di buku itu saya menemukan berbagai sejumlah lelucon perihal Tommy Hutomo Mandaputra, anak bungsu Presiden Indonesia yang berkuasa paling lama, Soeharto. Sesungguhnya buku ini bukan buku yang dimaksud untuk meledakkan tawa. Sebanyak 134 lelucon yang terdapat dalam buku itu tidak lucu. Sebaliknya, sangat miris, sangat menyedihkan. Yang lantaran sudah sampai pada titik tertinggi, hakikatnya jadi terbalik. Seperti disebut penyair Sutarji Kolozum Bahri dalam sajaknya, ada haha dalam luka. Tatkala luka sudah sangat sedih, maka yang hadir bukan lagi perih dan tangis, melainkan tawa. Sekedap kesusahan, segala kemelaratan, bahkan ketidakadilan dan kematian dipandang sebagai lelucon-lelucon yang patut ditertawakan. Di luar itu, sepotong demi sepotong dari buku itu dapat diperoleh gambaran perihal Orde Baru dan orang-orang kuatnya termasuk Tommy Soeharto. Bagaimana lantaran statusnya sebagai anak presiden, Tommy bertindak laksana pangeran. Lelucon di bawah ini yang berjudul Rahasia Tommy Menang Balapan menunjukkan betapa besar kuasa dan pengaruhnya Tommy sebagai anak presiden, menguasai dan bisa mengatur dan membagi-bagi proyek pada koleganya. Terlepas apakah lelucon itu cuma karangan, untuk lucu-lucuan yang sengaja disampaikan secara sarkastis, pada kenyataannya posisi Tommy yang istimewa di dalam percaturan elit kekuasaan di rezim ayahnya yang berkuasa 32 tahun sama sekali tidak dapat dibantah. Entah berapa banyak proyek raksasa yang melibatkan uang sangat banyak yang berada dalam genggamannya. Untuk menyebutkan beberapa saja, ada pembentukan BPPC yang monopoli penjualan cengkeh lewat PT Kembang Cengkeh Nasional, proyek mobil nasional melalui PT Timur Putra Nasional, dan tukar guling gudang Bulog seluas 150 hektar di Marunda, Jakarta Utara oleh PT Guru Batara Sakti. Indonesia tanah air. Gila, Tommy Soeharto bakal calon presiden 2019? Ditulis oleh Bani. Tommy Soeharto secara singkat adalah anak dari mantan presiden yang sudah berkuasa cukup lama, selama hampir 32 tahun. Lahir dan besar pada masa kejayaan Orde Baru alias Orba. Punya banyak intrik cerita berjilid-jilid yang bisa dimofikan kapan saja. Semua sejarah, masalah dari harta, tahta, wanita, dan juga darah pernah mewarnai masa muda sang pangeran kesayangan dinasti Cendana ini. Mengambil dari tulisan Ibu Yaya pada halaman berikut, dijelaskan di sana perjalanan hidup dari Tommy Soeharto yang sangat luar biasa. Bisa saya tuliskan sedikit di sini, antaranya adalah 22 September 2000, Hakim Agung Safyuddin Kartasasmita menvonis bersalah. 2 November 2000, Gus Dur menolak gerasi, namun esoknya Tommy berhasil kabur dari penjara. 26 Juli 2001, Agung Safyuddin tewas ditembak ketika sedang berangkat kerja. 6 Agustus 2001, Tommy Soeharto ditetapkan sebagai tersangka karena membunuh Hakim Agung Safyuddin. 7 Agustus 2001, 2 pelaku penembakan ditangkap. 28 November 2001, Tito Karnavian menangkap Tommy Soeharto. Penting untuk diketahui, makanya saya mengutip kembali di sini 2 pelaku penembak yang dihukum seumur hidup. Tapi hanya Tommy yang divonis 15 tahun penjara. Setelah dikorteng sana sini, Tommy akhirnya bebas bersyarat setelah menjalani masa kurang dari 5 tahun. Selengkapnya bisa dibaca di artikel Ibu Yaya. Pemberitaan mengejutkan hari ini. Sekjen Partai Suara Rakyat Indonesia atau Parsindo Ahmad Hadari mengatakan partainya telah mendapat restu untuk mengusung Hutomo Mandalaputra, putra bekas Presiden Soeharto sebagai calon presiden tahun 2019. 2 partai sudah dipastikan mendukung dan akan berkoalisi untuk mengusung. Sekitar 3 bulan lalu kami Parsindo dipertemukan dengan partai berkarya oleh Tommy. Kami yakin pemilu 2019 adalah pertarungan antara Trah Soeharto melawan Trah Soekarno di bawah Megawati Soekarno Putri, yaitu PDI Perjuangan. Saya cukup terkejut mendengar pemberitaan ini. Tommy Soeharto yang sudah tidak malu-malu menunjukkan keberpihakannya kepada paslon Anies Sandi pada putaran kedua, ternyata juga punya visi ke depan untuk menjadi Presiden RI menggantikan Jokowi.
FPI, Prabowo, Hatta Cendana sudah dipastikan ya, akan bergabung menjadi satu visi untuk pastinya juga ikut berkoalisi mendukung Tommy Soeharto maju menjadi calon presiden RI. Saya jadi mengerti alasan politik Demokrat yang mendukung Ahok. Secara kasat mata, pertempuran ranah politik akan jadi sangat mengerikan 2 tahun ke depan. Saya akan jabarkan skema pertaruhannya, yaitu PDIP, Golkar, Hanura, Demokrat, DPP, P3, PKB melawan FPI, Gerindra, PKS, Perindo, Parsindo, Berkarya, dan PAN. Kemungkinan yang akan terjadi kira-kira akan seperti demikian. Sangat mengerikan. 6 partai melawan 6 partai plus 1 ormas akan gencar-gencarnya mengkampanyekan pasangannya. Dan dipastikan karena ini bukan hanya sebatas pilkada melainkan presiden, pasti sangat benar-benar mengerikan. Isu sara yang dimainkan oleh pasangan Anies Sandi mampu membuat dirinya memasuki pada putaran kedua pilkada Jakarta. Akan ada isu lagi yang dikeluarkan untuk melawan Pak Jokowi nanti. Mungkin diantaranya adalah fitnah PKI, Jokowi bawah voucher, tabloid, obor rakyat dan sejenisnya akan keluar dari sekarang, ditambah pembentukan medsos kafir atau pelindung Ahok atau jenis macam tudian akan dikeluarkan untuk menjungkalkan Jokowi. Ditambah lagi bakal muncul pengikut garis keras yang tak berakal akan maju rela timu mati-matian bahkan berjilid-jilid juga mungkin akan terjadi. Antek asing dan asing, pro Cina benci Arab. Kalau ini dipakai Perindo itu apa ya? Permainan isu sara akan dikeluarkan lebih mengerikan lagi. Atau ada yang lain mungkin akan bisa saya tambahkan. Lihat saja Tommy Soeharto yang menjadi dalang pembunuhan bisa lolos dari penjara, bahkan hanya divonis 5 tahun. Apa-apaan itu? Kenapa bisa hukum meringankan dirinya yang cuma cuci tangan alias bersih dan melakukan pembunuhan padahal otaknya adalah dia? Dengan kekayaan lagi-lagi dan kenal banyak penguasa, maka hukum bisa dibeli. Indonesia mau dijajah lagi oleh orang-orang seperti mereka ini, yang bisa mampu membuat sebuah dinasti yang kalau kita dengar biasanya adalah harta Soeharto tidak akan pernah habis 7 turunan. Belum puas akan hal itu, tetap saja mau ditambahkan lagi ke generasi berikutnya. Mau sampai kapan Indonesia akan dipimpin oleh mereka yang benar-benar bisa bermain cantik, lagi-lagi di belakang layar menggerakkan orang-orang kecil sebagai tumbal yang bisa dibayar kapan saja dan dibuang kapan saja. Dan rakyat yang bila mereka cerdasnya tidak akan pernah sadar bahwa mereka dimanfaatkan. Luar biasa. Kami rakyat Indonesia yang mengaku tinggal bukan dari bumi datar akan sekat tenaga melawan. Kalian mau fitnah? Mau nebar hoak? Kami akan libas dengan data. Sekian kura-kura. Ditulis oleh Bani. Ada Energi Satria, kita lawan kebangkitan Orde Baru Jilid 2. Semoga Siwet serta penulisnya tidak terpengaruh tawaran apapun dari Orba Jilid 2. Lawan mereka secara militan. Melalui tulisan, semoga pembacanya bisa terbuka otaknya. Jangan terpengaruh oleh provokator mereka. Negeri ini harus lebih hebat dari USA ataupun Uni Eropa. Salam waras. Benny Taplak mengatakan, saya berharap Siwet selalu nomor 1 dalam puncak rantai pencarian Google. Kalau itu terus terjadi, maka orang-orang baru di luar sana yang baru melek dan belajar politik akan menjadikan Siwet sebagai referensi mereka dan jadi ilmu tambahan bagi mereka. Oke, segera demikian bro, dan tentunya kami sangat berterima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam kata-kata saya membaca berita itu tidak berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.